Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari Muhammad Ridho Absen 1 ingin menjelaskan tentang hadis lingkungan tentang bab sedekah berkelanjutan. Kajian hadis tentang manfaat menanam pohon dan tanaman. Yang pertama, hadis dari PPT ini yaitu ma min muslimin yaghrisu gharsan ihdza'an ila akhirih. Namun dari hadis ini yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap kali hasil dari tanaman tersebut dimanfaatkan baik itu oleh burung, manusia atau binatang, maka si penanam akan mendapat pahala sebagai sedekah. Nah, penjelasan dari slide pertama yaitu keutamaan yang diberikan kepada mereka yang berkontribusi menjaga menanam suatu pohon yang bermanfaat bagi manusia, dan manfaatnya itu kembali ke diri kita sendiri tapi makhluk lainnya juga. Nah, mana khusus analisa perkata yang pertama yaitu ada al-tayron yang berarti burung, dan insanun manusia, terus bahimatun binatang ternak, gharsan menanam pohon, zar'an menanam tanaman. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan yaitu Nabi Muhammad SAW menggunakan dua istilah ini untuk mencakup segala jenis aktivitas pertanian. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan tiga kelompok makhluk hidup yang dapat memanfaatkan tanaman yang ditanam oleh seorang muslim. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tayron, burung, yaitu merujuk kepada memakan buah-buahan atau biji-biji dari tanaman yang ditanam dari kita. Terus insanun, manusia, yaitu menunjukkan manusia dapat memetik atau memanfaatkan hasil tanaman tersebut baik untuk pribadi atau berbagi kepada orang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahimatun, yaitu binatang ternak, yaitu mengacu pada ternak yang mungkin makan rumput atau tanaman yang ditanam. Selanjutnya ada kritik sanan atau takhrij hadis. Nah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, untuk kitab takhrijnya sudah saya sediakan di PPT yang saya presentasikan ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kritik matan hadis, yaitu untuk kritik matan hadis saya ambilnya kesesuaian dengan Al-Quran dulu. Nah, pertama yaitu hadis dengan Al-Quran itu di surat Quran surat Az-Zalzalah ayat 99 yang berbunyi faman ya'malu mithqala ila akhirih. Karena di sini sangat sesuai dengan berbagai ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya amal soleh, keberlanjutan hidup, terus kepedulian terhadap lingkungan. Dan ada juga di surat Al-Baqarah ayat 257 yang saya tampilkan di PPT ini, kalian bisa baca-baca sendiri juga. Nah, di situ dijelaskan juga kesesuaian hadis ini dengan Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu kesesuaian dalam hadis. Nah, saya ambil di PPT ini yaitu hadis man ahya arda ila akhirih, para siapa yang menghidupkan tanah mati dan mengolah lahan tandus menjadi subur, maka tanah itu menjadi miliknya, dan apa yang dimakan oleh hewan liar darinya adalah sedekah baginya. Nah, ini juga kesesuaian hadis tadi ke dalam hadis yang saya sampaikan di PPT ini, bisa dilihat juga teman-teman. Nah, terus selanjutnya yaitu fikih hadis dan kandungan maknanya. Hadis ini memiliki beberapa kandungan penting, yaitu pahala yang berkelanjutan, kepedulian terhadap makhluk hidup, ketiga yaitu kontribusi terhadap lingkungan, yaitu kontribusi penting hadis ini terhadap lingkungan, yaitu untuk kita sebagai manusia untuk sadar akan kontribusi kita terhadap lingkungan, yaitu bagaimana cara kita untuk tidak merusaknya dan lain-lain. Terus kesadaran ekonomi, terus implementasi dalam kehidupan modern. Nah, relevansi dalam kehidupan modern yaitu seperti yang saya jelaskan di PPT ini, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini memiliki makna yang sangat relevan dengan konsep keberlanjutan lingkungan dan teori modern tentang ekologi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah
menyatakan bahwa setiap muslim yang menanam pohon atau tanaman yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup, baik itu burung, manusia, atau hewan, maka akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, konsep itu sejalan dengan prinsip sustainability dalam ilmu lingkungan manusia yang menekankan pentingnya lingkungan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, inilah relevansi dalam kehidupan modern. Misalnya yaitu kesimpulannya itu di sini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori modern dengan lingkungan. Ajakan Rasulullah untuk menanam pohon dan bercocok tanam menunjukkan bahwa Islam telah sejak awal menanamkan nilai-nilai kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.